Assalamualaikum, selamat datang dalam pembelajaran biologi. Salam biologi, salam lestari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi baru, yakni kunci determinasi. Planet Bumi dihuni oleh ratusan ribu spesies dan belum semua teridentifikasi dengan baik. Jika kamu berkesempatan untuk menemukan satu spesies baru, apa sih yang harus kamu lakukan? Nah, disinilah kamu perlu melakukan identifikasi makhluk hidup. Kegiatan identifikasi diawali dengan mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Setelah itu, kamu perlu membandingkan dan menuliskan persamaan dan perbedaan ciri spesies baru itu dengan spesies acuan yang telah ada atau yang telah ditemukan sebelumnya. Kalau disederhanakan, untuk memulai kegiatan identifikasi, ada 5 yang harus Anda siapkan. Pertama, pengetahuan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, buku referensi. Yang ketiga, kunci determinasi. Yang keempat, perlu adanya spesimen acuan. Dan yang terakhir, gambar spesies baru. Penggunaan kunci determinasi adalah hal yang paling lumrah untuk dilakukan saat kita mau mengidentifikasi spesies baru atau spesies yang belum kita tahu namanya. Apa sih kunci determinasi itu? Yuk, simak video berikut ini. Kunci determinasi merupakan daftar ciri-ciri yang disusun secara berurutan untuk menemukan nama spesies atau jenis suatu makhluk hidup. Kunci determinasi bersifat dikotomis. Artinya, ia berupa urutan nomor yang memuat dua daftar ciri makhluk hidup dengan pernyataan yang berlawanan sehingga hanya bisa dijawab ya atau tidak. Nah, inilah Ananda contoh kunci determinasi sederhana pada kelompok Animalia. Di sini terlihat ya, cuma ada 4 ciri yang kita amati. Padahal kunci determinasi itu sangat luas dan sangat dalam pengamatannya. Karena ini sederhana, maka tidak memuat banyak sekali ciri-ciri. Cuman, ini bisa kita gunakan untuk menentukan kelas dari satu spesies makhluk hidup. Bagaimana sih cara mulai membaca kunci determinasi ini? Yang pertama, Anda silakan dulu amati hewan yang mau Anda amati. Setelah itu sesuaikan dengan ciri-ciri yang ada pada kunci determinasi untuk jadi pedoman Anda. Misalnya untuk ciri yang pertama, hewan itu cocok pada kelompok 1A, yakni hewan vertebrata yang memiliki rambut atau bulu. Ujung dari kalimat 1A ini kita lihat ada nomor ya. Nomor berapa Ananda? Ya, itu ada nomor 2. Itu artinya apa? Ananda harus pindah ke nomor 2. Lalu sesuaikan lagi. Bagaimana hewan yang Anda amati? Apakah sesuai dengan ciri 2A atau B? Jika sesuai dengan ciri 2A, itu berarti dia memiliki rambut atau kumis di wajah dan tubuhnya. Lihatlah ujung kalimat dari 2A. Ternyata di sini berhenti, langsung Anda temui adanya nama kelas hewan, yakni mamalia. Itu artinya pencarian Ananda untuk kelas hewan tersebut telah selesai. Ananda tidak perlu lanjut ke nomor selanjutnya, cukup berhenti di mamalia. Untuk memulai membaca ciri hewan yang lain lagi, tetap harus dimulai berurutan dari nomor 1. Berhentilah ketika Ananda telah menemukan nama spesies atau nama kelas yang Ananda cari. Yuk, supaya lebih paham lagi, kita praktek sama-sama. Ada yang kenal hewan ini siapa? Ya, betul, ini kucing. Yuk, kita baca kunci determinasinya. Nah, pertama, Anda harus lihat dulu ciri-ciri dari kucing ini. Apakah dia masuk ke ciri 1A? Ingat ya, kita membaca dari nomor 1 dulu. Lihat, apakah dia termasuk vertebrata? Ya betul, dia ada tulang belakang.
Terus apakah dia memiliki rambut atau bulu? Kita lihat hampir di seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut. Dan dia termasuk ke dalam ciri 1A. Ujung dari ciri 1A adalah nomor 2. Itu artinya Ananda sekarang pindah lagi ke ciri nomor 2. Ada 2 pilihan Ananda. Yang pertama, coba dilihat dulu. Yang kedua, masuk manakah Ananda? Ya betul, dia memiliki rambut atau kumis yang tumbuh di wajah atau tubuh. Di ujung dari nomor 2A itu ada kata mamalia. Itu artinya pencarian kita telah selesai. Dapat kita simpulkan kucing termasuk ke dalam kelas mamalia. Mudah bukan cara membaca kunci determinasinya? Sekarang yuk kita kerjakan soal yang selanjutnya. Selanjutnya kita bahas hewan yang satu ini ya, yang suka berenang di air. Ada yang tahu? Ya betul, ikan. Yuk kita baca kunci determinasi untuk ikan. Ciri yang pertama, ingat ya, kita harus selalu mulai dari nomor 1. Masuk ke manakah dia? 1A atau 1B? Betul, dia tergolong vertebrata yang tidak memiliki rambut atau bulu. Ujung dari nomor 1B adalah angka 3. Artinya Ananda pindah ke nomor 3. Yuk kita baca ciri nomor 3. Manakah yang paling sesuai dengan ciri ikan? Ya betul, tubuh ditutupi sisik. 3A. Ujung dari 3A itu ada angka 4. Artinya apa? Ya betul, kita pindah ke ciri nomor 4. Nah sekarang kita lihat nih, ikan bernapas dengan apa ya? Betul sekali Ananda, ikan bernafas dengan insang dan ia bertelur di air. Itu paling sesuai dengan ciri 4B. Ujung dari ciri 4B ialah kata Pisces. Itu artinya pencarian kita telah selesai. Jika Ananda telah bertemu dengan kata, nama, atau kelas dari yang kita cari, itu dapat kita simpulkan ikan termasuk ke dalam kelompok Pisces. Selesai. Oke, setelah 2 contoh yang Ibu berikan tadi, sekarang giliran Ananda mengerjakan latihan mandiri bagaimana cara mengidentifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Wah, good job Anda semua. Pinter-pinter semua nih ya mengerjakan latihan dari Ibu tadi. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini Anda mulai mengerti bagaimana cara mengidentifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Yogi, salam lestari.